Pembalasan pendekar bule. Bagian 4. Kepala desa yang masih muda itu terpekik kesakitan ketika punggungnya menghantam tanah. Tulang belakangnya serasa remuk, pemandangannya berkunang karena belakang kepalanya membentur tanah. Sesaat dia diam tak berkutik sambil pejamkan mata. Tapi tiba-tiba, didahului satu bentakan keras, Suradadi melompat berdiri. Begitu berdiri, tangannya kiri kanan langsung menggebuk. Luar biasa sekali gerakan memukul pemuda ini. Dalam waktu sekejapan, 6 hantaman tangan kiri kanan melabrak dada si gondrong berbaju putih. Anehnya, yang dipukul tetap saja tegak tak bergeming. Hal ini membuat Suradadi menjadi marah. Jotosan-jotosannya diteruskan bertubi-tubi. Yang dipukul masih tetap tenang-tenang saja, malah tegak sambil menyeringai dan garuk-garuk kepala. Sewaktu Suradadi mulai mengarahkan pukulan ke mukanya, barulah si gondrong itu membuat gerakan berkelit, dibarengi dengan gerakan tangan kanan dan bukek. Tinju kanannya sengaja dihantamkan ke tinju kanan Suradadi. Untuk kesekian kalinya, kepala desa itu terpekik. Dia melangkah mundur sambil pegangi tangan kanan. Ketika diteliti, ternyata 2 jarinya patah, bagian tangan lainnya lecet merah. Apa yang dialaminya bukan membuat Suradadi sadar kalau dia tengah berhadapan dengan seorang pendekar cabang atas, tapi kepala desa itu justru diamuk hawa amarah. Sret! Suradadi cabut sebilah golok, langsung menyerbu si gondrong dengan senjata itu. Serangan Suradadi tampak dahsyat. Golok menderu kian kemari, membacok dan membabat serta menusuk. Tapi, itu hanya satu jurus saja. Memasuki jurus kedua, Suradadi berseru kaget. Semua orang menyaksikan bagaimana pemuda gondrong dengan gerakan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, tiba-tiba saja ulurkan tangan kanan, dan tahu-tahu golok di tangan Suradadi kena dirampasnya. Begitu cepatnya gerakan si gondrong, sehingga Suradadi tidak sempat lagi melihat bagaimana golok itu diputar, dan gagangnya kemudian dipukulkan ke jidatnya. Suradadi menjerit, keningnya benjut dan luka, darah mengucur. Bangsat, bangsat, teriak Suradadi beringas. Kedua matanya mendelik dan tampak merah. Mulutnya komat kamit seperti orang membaca mantra. Tiba-tiba tangan kirinya tampak sudah memegang sebilah pisau berwarna hitam yang memancarkan sinar redup. Dengan senjata di tangan, dia menyerbu si gondrong. Saat itulah Padanaran masuk ke dalam kalangan perkelahian seraya berseru. Suradadi, hentikan perkelahian ini. Ingat diri, jangan kalap. Kau bisa celaka, setan. Kau yang bakal celaka duluan. Semua ini gara-gara kamu. Mampuslah. Suradadi tikamkan pisau hitamnya ke perut Padanaran. Pemuda bule ini merasakan ada angin yang menyerang mendahului sebelum pisau itu menyambar. Ini satu pertanda bahwa senjata itu ada isinya. Dengan cepat, Padanaran bergerak berkelit. Dari samping, dia coba memukul sambungan siku Suradadi agar senjatanya terlepas. Tapi, Suradadi membalik tak terduga, dan kini pisaunya itu menusuk ke arah leher Padanaran. Murid nenek hantu bule itu kertakan rahang. Dia berseru keras dan keluarkan jurus keempat dari ilmu silat yang diajarkan gurunya. Kedua lututnya menekuk. Kedua tangannya melesat ke atas. Satu menangkis serangan pisau, satunya lagi memukul ke arah ulu hati lawan. Inilah jurus yang oleh gurunya disebut dengan nama macan putih keluar dari liang makam. Dukek, pisau di tangan kiri Suradadi mental ketika tangan kanan Padanaran menghantam tepat pergelangannya. Bukek, Suradadi terpental, terkapar di tanah sambil merintih-rintih. Ada darah mengalir di sela bibirnya. Padanaran dekati pemuda ini. Ketika kemarahannya mengendur, ada rasa kasihan dalam hati pemuda ini. Dia ulurkan tangan untuk bantu membangunkan Suradadi, tapi Suradadi sendiri tidak disangka-sangka tiba-tiba melepaskan satu tendangan keras ke arah selangkangan Padanaran. Jika pemuda bule ini tidak sanggup selamatkan diri, maka tendangan itu akan membuatnya meregang nyawa, paling tidak cacat seumur-umur. Padanaran bukan tidak punya kesempatan untuk menangkis atau mengelakkan serangan ganas itu, tapi si gondrong yang sangat marah melihat kelicikan kepala desa itu langsung saja menggebrak. Tubuhnya melayang setinggi lutut, kaki kirinya melesat. Bukek, Suradadi menjerit keras. Tubuhnya terguling 6 langkah. Dan, semua orang melihat bagaimana pergelangan kaki kanan kepala desa itu patah tulangnya. Kaki itu kini terkulai tergotai-gontai. Padanaran, kalau kau ingin ke Karanganyar, lekas pergi sekarang. Biarkan kepala desa Sontoloyo itu aku yang mengurusnya. Ada 3 orang tua di 3 desa yang menginginkan kepalanya karena dia telah merusak anak gadis mereka. Saudara, kau mengenal namaku, kau menolong aku dalam urusanku.
Siapakah dirimu yang begitu baik ini? Bertanya Padanaran. Yang ditanya garuk-garuk kepala. Namaku Wiro Sableng. Aku hanya menjalankan pesan gurumu. Heh, kau kenal guruku? Si Gondrong mengangguk. Pergilah. Aku akan menyeret Suradadi ke hadapan 3 keluarga itu untuk mempertanggungjawabkan kebejatannya. Hati-hati, saudara. Kudengar ayahnya tangan kanan Adipati Karanganyar. Pendekar 212 murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede tersenyum. Jika kau tidak takut pada Adipati dan pembantu-pembantunya itu, apakah berarti aku harus takut? Lalu, Wiro melangkah ke tempat Suradadi terkapar. Dijambaknya leher pakaian kepala desa ini lalu diseretnya sepanjang jalan. Jilid 11. Halaman belakang gedung Kadipaten Karanganyar yang luas, dihias berbagai macam arca batu dan dipagar dengan tembok setinggi 3 tombak, agaknya bakal menjadi tempat pembantaian bagi pemuda berpakaian biru penuh tambalan, mengenakan kaping bambu. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah kaleng rombeng, sedang di tangan kanannya memegang sebatang tongkat kayu. Saat itu, pakaian pemuda baju biru tampak robek-robek, kulitnya luka-luka di beberapa bagian. Mata kirinya lebam, sedang bibirnya sebelah bawah pecah mengucurkan darah. Tapi, kaping bambunya masih bertengger di kepalanya, seolah-olah dipantek tak bisa lepas. Pemuda baju biru ini bertahan mati-matian terhadap keroyokan 3 orang penyerang. Yang pertama adalah Jali Tanggor, lelaki bertampang menyeramkan dengan tubuh tinggi besar dan memegang sebilah golok. Orang kedua, seorang lelaki berpipi dan bermata cekung, yang bukan lain adalah si muka mayat dari Goa Kapala Ular. Pengeroyok ketiga, seorang pemuda bertampang keren yang dari luar tampak halus budi pekertinya, tapi ternyata berhati sekejam iblis. Dia bernama Manik Tunggal, pemuda yang konon kabarnya telah dijodohkan dan dicalonkan untuk jadi suami Tarini, anak perempuan Gandaboga. Meskipun baru berusia 23 tahun, tapi ternyata dia telah memiliki ilmu silat dan tenaga dalam tinggi, melebihi yang dimiliki Jali Tanggor. Seperti si muka mayat, Manik Tunggal hanya mengandalkan tangan kosong, sedang Jali Tanggor bersenjatakan golok. Pemuda bercaping menghadapi pengeroyok sambil tiada henti menggoyangkan kaleng rombengnya hingga terdengar suara berkerontangan. Ilmu silat yang dimainkannya, dengan mengandalkan tongkat kayu di tangan kanan dan sesekali menghantam dengan kaleng rombengnya, merupakan ilmu silat yang langka. Namun agaknya, dia hanya memiliki 3 jurus yang selalu diulang-ulangnya dalam menghadapi para pengeroyok, hingga ketiga orang itu berhasil mengetahui kelemahannya. Dan, setelah berkelahi lebih dari 20 jurus, meski sempat melukai bagian dada Jali Tanggor, namun akhirnya pemuda bercaping itu terdesak hebat. Siapakah adanya pemuda ini? Menjelang pagi, 4 pengawal di gedung Kadipaten itu memergoki seorang pemuda berbaju biru yang menyusup tengah mencari kamar tidur Adipati Gandaboga. Terjadi perkelahian kilat. 3 pengawal roboh mandi darah dimakan ujung tongkat dan hantaman kaleng rombeng si pemuda. Tapi, pengawal keempat berhasil membangunkan penghuni gedung lainnya. Maka, si muka mayat, Jali Tanggor, dan Manik Tunggal yang kebetulan menginap di tempat itu segera keluar dari kamar masing-masing, mengurung pemuda bercaping, dan langsung mengeroyok. Ketika perkelahian berkecamuk 10 jurus, Adipati Gandaboga keluar dari kamar tidurnya diiringi seorang gadis jelita berbadan sintal yang jadi gendaknya sejak 1 bulan belakangan ini. Bersama mereka, mengiringi seorang kakek berpakaian merah gombrong yang di pinggangnya melilit sebuah ikat pinggang penuh disisipi pisau-pisau kecil tipis berjumlah 100 pisau. Dia dikenal dengan julukan pisau gergaji terbang, karena pisaunya berbentuk mata gergaji pada kedua sisinya yang tajam. Di samping si kakek, melangkah seorang nenek bermuka panjang yang selalu tertawa-tawa seperti orang kurang ingatan. Perempuan tua ini konon adalah kekasih si pisau gergaji terbang yang telah hidup bersama selama 30 tahun tanpa kawin sah. Dia dikenal dengan julukan sepasang lengan iblis, karena memiliki sepasang tangan berwarna hitam yang tak mempan senjata tajam dan mengandung racun pembunuh. Bersama dengan si muka mayat, kedua tua bangka kekasih inilah yang mendatangi tempat kediaman nenek hantu bulai atas perintah Gandaboga, membokong nenek sakti itu, menggebuknya babak belur, lalu menggantungnya kaki ke atas kepala ke bawah. Keempat orang ini melangkah menuju bangku panjang terbuat dari batu yang terletak dekat taman di ujung kiri halaman belakang. Gandaboga duduk sambil memangku gendaknya, sedang kakek nenek itu duduk di sampingnya sambil berpegang pegangan tangan. Mereka duduk menonton perkelahian 3 lawan 1 itu. Saat itu, pemuda bercaping sudah terdesak hebat di sudut kanan tembok. Tongkatnya sudah kutung di babat golok Jali Tanggor, sementara si muka mayat dan Manik Tunggal kirimkan serangan menggebu tiada putus-putusnya.
Tiba-tiba, pemuda yang jadi bulan-bulanan pengeroyokan itu berteriak keras. Tubuhnya melesat ke atas. Bret, cakaran tangan si muka mayat merobek dada pakaiannya. Kulit dada pemuda baju biru ikut terluka. Dari sebelah belakang, Manik Tunggal kirimkan satu pukulan ke arah punggung, tapi masih dapat dikelit hingga hanya mengenai pinggul. Dalam keadaan seperti itu, pemuda baju biru masih sempat loloskan diri dari kepungan dan lari ke arah Adipati dan gendaknya duduk berpangku-pangkuan. Pisau gergaji terbang dan sepasang lengan iblis cepat berdiri dan menyongsong kedatangan si pemuda sambil siapkan penyerangan. Tapi, Adipati Gandaboga mengangkat tangannya dan berkata, "Biarkan saja, cecunguk ini seperti hendak mengatakan sesuatu. Hai monyet, lekas buka mulutmu, katakan, siapa dirimu dan apa maksudmu berani menyusup ke gedung kadipaten?" Si baju biru meludah ke tanah. Lalu, perlahan-lahan buka kaping bambunya. Sepasang matanya memandang tak berkesip ke arah Adipati Karanganyar itu, penuh kebencian. Mulutnya yang berdarah membuka. "Manusia durjana, kau mungkin tidak kenal lagi siapa diriku. Tapi, aku tidak pernah melupakan tampang biadabmu. Bangsat rendah, berani kau bicara kurang ajar terhadap Adipati," teriak Jali Tanggol. Berbarengan dengan Manik Tunggal, dia melompat hendak menerkam si baju biru. Tapi, lagi-lagi Gandaboga mengangkat tangan dan berseru, "Biarkan saja, ajalnya tak akan lama. Kalian bisa mencincang tubuhnya sebentar lagi sampai puas. Tapi, biarkan dia menceloteh dulu. Aku ingin dengar kelanjutan bicaranya. Ayo, kunyuk, teruskan bicaramu. Katakan siapa dirimu." "Aku Rangga, putra Randuwonto yang kau bunuh di pekuburan Jatiwaleh 10 tahun silam. Kau juga yang merencanakan penculikan atas diriku karena aku satu-satunya saksi hidup yang melihat pembunuhan atas diri ayahku. Ah, monyet sialan ini ternyata anak kampung sawah lontar bernama Rangga. 10 tahun lalu kau lolos dari kematian, mengapa bertindak tolol dan datang sendiri mengantarkan jiwa?" ujar Gandaboga. Dia bicara sambil mengusap-usap dada gadis yang duduk di pangkuannya. Pemuda baju biru meludah ke tanah. Mengenakan kapingnya kembali lalu berkata, "Aku datang kemari untuk minta nyawa anjingmu, Adipati Keparat." Gandaboga tertawa bergelak. Dia memandang ke arah Jali Tanggor dan si muka mayat lalu berkata, "Aku ingin melihat dia mampus saat ini juga. Bunuh bangsat ini, cepat." Si muka mayat dan Jali Tanggor bergerak. Manik Tunggal ikut menggebrak dari samping. Kembali 3 pengeroyok berkelebat ganas. Kembali pula Rangga mempertahankan diri. Namun, hanya 9 jurus dia sanggup membalas gebrakan lawan. Jurus ke-10, kakinya kena disapu tendangan Manik Tunggal. Si muka mayat lalu menghantamkan satu jotosan ke arah dagu, dan golok Jali Tanggor yang membabat ke arah leher, kali ini tak mungkin lagi dilakan oleh Rangga. Dalam keadaan dikejar maut begitu rupa, tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak, "Jangan bunuh, dia sahabatku di waktu kecil." Semua gerakan maut tertahan dan semua orang palingkan kepala. Dari tangga belakang gedung kadipaten, berlari seorang dara mengenakan pakaian tidur panjang berwarna biru muda berbunga-bunga kuning dan hijau. Wajahnya cantik sekali. Ternyata dia adalah Tarini, putri dan anak tunggal Adipati Gandaboga. Melihat anaknya ini, Gandaboga segera menegur keras, "Tarini, lekas masuk ke kamarmu. Ini bukan urusan anak-anak sepertimu." "Ayah, saya akan masuk jika ayah melepaskan pemuda itu pergi," sahut Tarini. "Tidak, dia harus mampus. Dan, kau harus masuk ke kamarmu. Manik, bawa calon istrimu ke dalam kamar." "Calon istri? Puah!" Tarini berteriak lantang. "Aku bukan calon istri siapa-siapa, apalagi dijodohkan dengan kintal satu ini." "Ayah, bukankah sudah berapa kali hal itu saya katakan padamu?" Gandaboga hilang kesabarannya. Gendak yang sedang dipangkunya diturunkannya, lalu dia melangkah cepat ke tempat puterinya berdiri. Gadis ini ditariknya ke kamar tidur secara paksa. Sesaat kemudian, Gandaboga kembali ke halaman belakang dan berteriak marah. "Kalian semua tunggu apa lagi? Bunuh pemuda keparat itu." Jali Tanggor yang pertama sekali bergerak mengayunkan goloknya. Justru dia pula yang pertama kali mengalami celaka. Pada saat Jali Tanggor mengayunkan goloknya untuk menebas leher Rangga, tiba-tiba dari arah tembok sebelah kiri melesat sebuah benda hitam. Benda ini menyambar deras dan menancap di pergelangan tangan Jali Tanggor, setelah terlebih dahulu memutus urat-urat nadi. Jali Tanggor menjerit kesakitan dan lepaskan goloknya. Dia terhuyung-huyung ke belakang dan menjerit ngeri ketika melihat darah memancur dari urat-urat besarnya yang putus.
Sebuah benda aneh terbuat dari batu hitam berbentuk seekor burung menancap di pergelangan tangannya. Burung-burungan ini menancap pada bagian ekornya yang lancip. Semua orang tersentak kaget, tapi tidak satu pun yang bertindak menolong Jali Tanggor yang kesakitan dan kebingungan itu. Mereka berpaling ke arah tembok halaman belakang sebelah kiri, di mana tampak berdiri seorang pemuda berpakaian serba putih, berambut pirang di bawah siraman sinar matahari pagi. Sepasang mata Rangga seperti hendak mendelik ketika pandangannya membentur pemuda bulai di atas tembok. "Padanaran, diakah itu?" tanyanya dalam hati. "Pasti dia, burung-burungan batu itu. Ah, pasti dia. Ya Tuhan, terima kasih kau telah mempertemukan kami kembali. Mati pun aku tak menyesal kalau sudah melihat wajahnya." Selagi Jali Tanggor mencak-mencak kesakitan, Rangga pergunakan kesempatan untuk melompat bangkit dan lari ke arah Padanaran. "Saudaraku Rangga, mereka telah menganiayamu. Aku akan membalaskan sakit hatimu, juga membalaskan sakit hati kematian paman. Padanaran, Tuhan Maha Besar. Kita hadapi mereka bersama-sama. Tapi hati-hati, dua kakek nenek dan si muka cekung itu paling berbahaya," menerangkan Rangga. "Bangsat bulai, kau manusia atau setan?" teriak Adipati Gandaboga, sementara para pembantu kepercayaannya tegak menyebar berjaga-jaga. Dari caranya dia melemparkan mainan dari batu yang tepat menancap di lengan Jali Tanggor, semua tahu kalau kini ada seorang berkepandaian tinggi yang bukan berada di pihak mereka. Seorang yang kehebatannya jauh lebih tinggi dari Rangga yang muncul untuk membalaskan sakit hati. Apakah pemuda bulai di atas tembok itu juga mempunyai niat yang sama? "Aku manusia, tapi bisa jadi setan yang mampu mencekikmu," jawab orang di atas tembok. "Keparat, jangan bicara ngaco. Lekas katakan siapa dirimu," teriak pisau gergaji terbang, lalu tangannya bergerak dan dua pisau andalannya meluncur ke arah tembok. Orang di atas tembok berseru keras, melompat, dan melayang turun ke dalam halaman belakang gedung Kadipaten. "Kalau kalian ingin tahu namaku, baik, akan kukatakan. Aku Padanaran, pemuda dari Duku Sawah Lontar. 10 tahun silam, kau yang bernama Gandaboga membunuh pamanku Randuwonto. Hari ini aku datang untuk balas meminta nyawamu." Gandaboga tertawa gelak-gelak, yang lain-lainnya tegak dengan pandangan mengejek. Tiba-tiba ada satu suara keras yang berteriak menindih suara gelak Gandaboga. "Aku juga pemuda dari Sawah Lontar, datang mencari 3 pembunuh pengecut." Kalau tadi semua mata memandang ke arah Padanaran, kini semua berpaling ke sisi barat tembok, termasuk Padanaran sendiri. Di situ, duduk berjuntai sambil uncang-uncang kedua kakinya seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong. Mukanya tiada henti menyeringai, sedang dari mulutnya terdengar suara bersiul tiada henti. "Kurang ajar, bangsat gila dari mana yang kesasar kemari," maki Gandaboga lalu dia memerintahkan pisau gergaji terbang untuk mengusir pemuda gondrong itu. Sebaliknya, si kakek berbisik pada sang adipati, "Biarkan saja pemuda sinting satu itu. Kita tengah menghadapi si bulai. Biar aku membereskannya lebih dulu." Adipati Gandaboga akhirnya anggukkan kepala menyetujui. Ketika melihat si gondrong di atas tembok sana, Padanaran tak habis pikir bagaimana pemuda yang menolongnya dan mengaku bernama Wiro Sableng itu begitu cepat sampai di tempat. Kalau tidak memiliki ilmu lari andal, dia pasti tak akan sampai di sini hanya terpaut beberapa saat denganku, begitu Padanaran membatin. Lalu, pemuda ini berpaling ke arah Gandaboga, maju beberapa langkah sambil berucap, "Adipati, apakah kau sudah siap menerima kematian?" Gandaboga memaki panjang pendek. Sambil mendelik marah, dia memerintahkan, "Bunuh monyet bulai ini." Sepasang lengan iblis lebih dulu tertawa cekikikan baru menyerbu. Si pisau gergaji terbang mendengus 2 kali lalu melompat ke dalam kalangan. Manik Tunggal yang ingin berebut pahala serta nama tak tinggal diam, sementara si muka mayat berusaha menolong Jali Tanggor, tapi terlambat karena pembantu kepercayaan Gandaboga ini sudah keburu menemui ajal, karena banyak darahnya yang terbuang. Sebenarnya Jali Tanggor mampu menotok urat besarnya untuk menghentikan darah. Tapi, karena begitu ngeri melihat darahnya sendiri, dia sampai bingung dan tidak melakukan apa-apa. "Bangsat, biar aku yang mencekik leher dan menghancurkan kepala si bule itu," teriak si muka mayat, setelah dapatkan kawannya telah menemui ajal. Dia langsung ikut menyerbu. Padanaran kini dikeroyok oleh 4 pesilat cabang atas. Dengan mengandalkan ilmu warisan gurunya si nenek bulai, mungkin sulit bagi 4 orang itu untuk mengalahkan atau menciderainya. Tapi, seperti yang dipesankan sang guru kepada Wiro, Padanaran masih hijau dalam pengalaman. Karenanya, begitu 4 orang menggebrak,
Pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan suitan panjang dan melompat turun dari atas tembok. Sesaat murid Eyang Sinto Gendeng dari puncak Gunung Gede ini perhatikan jalannya perkelahian 4 lawan 1 itu. Lalu, tiba-tiba dia melompat ke depan, memotong arus pertempuran. Dia memilih pisau gergaji terbang sebagai lawannya karena dianggapnya manusia satu inilah yang paling tinggi ilmunya dan berbahaya. Wiro sambut serangan lawan dengan pukulan sakti dinding angin berhembus tindih-menindih. 4 pisau terbang yang melesat ke arahnya mencelat mental, membuat kaget si pemilik. Seumur hidup, kakek itu belum pernah melihat serangannya dipukul mentah-mentah seperti itu. Didahului dengan jeritan keras, dia gerakkan lengan baju gombrangnya. Terdengar suara klik-klik. Dari balik lengan baju kiri kanan menonjol keluar 2 buah pisau besar berbentuk gergaji dan berujung lancip. Setiap si kakek menggerakkan tangannya, pisau-pisau gergaji itu mengeluarkan suara berdesir menggigitkan. Paling tidak dalam 3 jurus, pemuda yang dianggapnya sinting itu akan mandi darah dihantam sepasang pisau, begitu si kakek berpikir. Tapi, ketika 3 jurus lewat, dia tidak mampu menciderai lawan, hatinya jadi was-was. Serta-merta, dia rubah permainan silatnya dengan tubuhnya tiba-tiba lenyap, hanya tinggal bayangan merah pakaian gombrongnya. Menghadapi lawan dengan gerakan kilat begini rupa, pendekar 212 melompat menjauhi lalu menghantam dengan pukulan-pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Di jurus ke-11, Wiro berhasil menangkap lengan kanan lawan. Meskipun lengannya sempat terserempet pinggiran pisau dan mengucurkan darah, tapi Wiro berhasil membanting kakek itu keras-keras ke tanah hingga terkapar bergedebukan. Tapi hebatnya, begitu jatuh, orang tua ini langsung melompat bangkit. Sambil bangkit, tangan kirinya sempat berkelebat. Bret, kaki celana kiri pendekar 212 robek besar. Betisnya mengucurkan darah. Setan alas, maki Wiro. Kaki kanannya melesat ke depan. Tubuh tua yang masih setengah bangkit itu terpental beberapa langkah, tapi kembali berusaha bangkit. Hanya kali ini, dia tak mampu melakukannya. Perutnya serasa pecah, pemandangannya gelap. Pisau gergaji terbang hanya bisa terduduk di tanah megap-megap. Wiro mendekati untuk mengirimkan satu tendangan lagi ke kepala lawan. Tapi selintas pikiran muncul di benaknya. Dia tidak menendang kepala orang tua ini, melainkan menotok urat besar di pinggangnya hingga si pisau gergaji terbang tak bakal mampu bangkit dan melarikan diri. Perkelahian antara Padanaran yang dikeroyok sepasang lengan iblis, si muka mayat, dan Manik Tunggal berjalan seru. Warisan ilmu yang diberikan nenek hantu bulai benar-benar luar biasa. Si muka mayat dan sepasang lengan iblis yang sudah makan asam garam ilmu dan dunia persilatan sempat memaki-maki karena beberapa kali hampir saja keduanya kena gebukan tangan atau tendangan Padanaran. Apalagi ketika Rangga yang tak mau hanya jadi penonton terjun ke dalam kalangan perkelahian, 3 pengeroyok jadi kalang kabut. Melihat hal ini, Gandaboga bawa masuk gendaknya ke dalam kamar, lalu keluar lagi seorang diri membawa sebilah keris berluk 9 yang memancarkan warna putih. Ketika dia masuk ke dalam kalangan pertarungan, keadaan serta-merta berubah. Keris di tangan Adipati Karanganyar itu memang bukan senjata sembarangan. Orang hanya mampu mendekati sampai 2 langkah. Ada hawa aneh yang memerihkan sekujur tubuh jika lawan berani mendesak mendekati. Akibatnya, kalau tadi Padanaran dan Rangga berada di atas angin, maka kini 2 pemuda ini jadi terdesak hebat. Pendekar 212 yang sudah gatal tangan tak menunggu lebih lama. Segera pula masuk ke dalam kalangan pertempuran. Dia jadi kaget ketika merasakan sendiri hawa aneh yang keluar dari keris putih di tangan Gandaboga. Keris keparat itu harus disingkirkan dulu, kata pendekar 212 dalam hati. Tangannya bergerak ke pinggang. Sinar putih menyilaukan tiba-tiba berkelebat. Hawa panas menghampar dan suara seperti ribuan tawon mengamuk menderu. Lalu, terang, keris sakti di tangan Gandaboga terpental. Pemiliknya terhuyung-huyung dengan muka pucat. Wiro masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya. Lalu berpaling pada Padanaran dan Rangga, dan berkata, "Kalian berdua hadapi musuh besar kalian itu. 3 pengeroyok ini biar serahkan padaku." Menyadari bahwa memang Gandaboga adalah musuh besar yang telah membunuh ayah dan paman mereka, maka Rangga dan Padanaran segera melompat ke hadapan Gandaboga. Perkelahian seru segera terjadi di antara mereka. Nenek kekasih si pisau gergaji terbang memandang tak berkesip pada Wiro Sableng. "Gondrong, aku tadi melihat kau mengeluarkan sebilah senjata berupa kapak bermata 2. Apakah kau manusianya yang dijuluki pendekar kapak maut naga geni 212?
Wiro tak menjawab dengan menghantamkan pukulan sinar matahari. Ketiga orang itu terpekik dan melompat mundur. Hawa panas yang hebat menerpa ganas. Boom! Tanah di depan ketiga lawannya berubah menjadi lubang besar berwarna hitam. Debu dan pasir membubung ke udara. Pukulan sinar matahari, teriak sepasang lengan iblis. Serta merta lelehlah nyali nenek ini ketika kini dia benar-benar menyadari siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Tanpa tunggu lebih lama, dia melompat ke kiri melarikan diri. Wiro tak tinggal diam. Dia yakin si nenek ini adalah salah satu dari 3 orang yang membunuh si nenek hantu bulai. Sambil gulingkan diri di tanah, Wiro menyambar 3 pisau tipis di pinggang kakek pisau gergaji terbang. Sesaat kemudian, senjata itu melesat di udara mengeluarkan suara bersuit. Di seberang sana, terdengar pekik sepasang lengan iblis. Nenek ini tersungkur jatuh di tanah, menggeliat beberapa kali, lalu diam tak berkutik lagi. 3 pisau menancap di tengkuknya terus menembus leher, di pinggang, dan satu lagi membeset lambungnya hingga ususnya membusai keluar. Dia menemui ajal sebelum sempat memperlihatkan kehebatan sepasang lengannya yang hitam. Jumilah, teriak si pisau gergaji terbang ketika melihat kekasihnya menemui ajal seperti itu. Dia berusaha berdiri, tapi tak bisa. Kakek ini sesenggukan lalu menangis seperti anak kecil. Ketika semua itu terjadi, si muka mayat pergunakan kesempatan untuk lari, tapi Wiro cepat menghadang dan menotok dadanya hingga manusia satu ini tertegak kaku. Rangga berkelahi menghadapi Manik Tunggal. Walaupun ilmu silat Rangga lebih rendah, tapi berkelahi 1 lawan 1 begitu rupa tidak mudah bagi Manik Tunggal untuk mengalahkan Rangga. Sebaliknya, perkelahian antara Gandaboga dan Padanaran hanya berlangsung seru selama 3 jurus. Jurus keempat, Adipati Karanganyar itu kena digebuk bagian dadanya hingga terjungkal, tapi masih sempat berpegangan pada sebuah arca. Sebelum dia mampu berdiri tegak, tiba-tiba Padanaran telah mendatangi dengan keris putih milik Gandaboga yang dipungutnya dari tanah. "Jangan bunuh! Demi Tuhan jangan bunuh!" teriak Gandaboga lalu jatuhkan diri berlutut. "Kau membunuh pamanku! Hari ini kau terima balasannya!" Suara Padanaran bergetar. Keris di tangan kanannya ditusukkan. "Padanaran, jangan bunuh ayahku! Ampuni selembar nyawanya!" Satu suara berteriak. Lalu terdengar ada orang yang lari mendatangi. "Tarini!" seru Padanaran ketika dilihatnya siapa yang berteriak. Gadis itu, kawan baiknya semasa kecil, lari mendatangi. Gerakan tangan Padanaran serta merta terhenti. Tapi dari samping, tiba-tiba saja Rangga muncul melompat. Kedua tangannya memegang lengan Padanaran yang memegang keris sakti erat-erat, lalu didorongkannya kuat-kuat ke depan. Keris yang dipegang oleh 3 tangan itu menghunjam di leher Gandaboga. Adipati Karanganyar ini keluarkan seruan tertahan. Matanya melotot, lehernya sampai ke muka dan sebagian dadanya kelihatan menjadi biru, tanda ada racun yang menjalar dari keris sakti berwarna putih itu. Tarini menjerit keras ketika melihat apa yang terjadi dengan ayahnya. Dia lari menubruk Gandaboga, memeluk sayang ayah, tapi aneh, tak ada air mata yang keluar dari sepasang matanya yang bagus itu. "Pembunuh keparat, kalian membunuh calon mertuaku!" teriak Manik Tunggal lalu berusaha mencekik Rangga. Tapi dari belakang, datang pendekar 212 Wiro Sableng. "Kalau calon mertuamu, memangnya kenapa? Pergi sana!" bentak Wiro. Lalu buk, Wiro tendang pantat pemuda itu hingga Manik Tunggal jatuh tengkurap di tanah. Sesaat Padanaran tertegun, lalu perlahan-lahan dia lepaskan pegangannya di hulu keris. Tubuh Gandaboga terhuyung dan jatuh menelentang. Lalu, pemuda ini usap kepala Tarini dan berkata, "Maafkan aku, Tarini." Sehabis berkata begitu, Padanaran berpaling pada Rangga, memberi isyarat. Lalu, kedua pemuda itu melangkah tinggalkan tempat itu. Ketika melewati mayat Jali Tanggor, Padanaran merunduk mencabut burung-burungan batu yang masih menancap di lengan orang itu, membersihkan darahnya, berpaling pada Rangga, lalu masukkan burung-burungan batu itu ke dalam saku bajunya. Saat itulah baru terdengar suara tangisan Tarini. Tiba-tiba gadis ini berdiri dan berteriak memanggil, "Padanaran, aku ikut bersamamu." Gadis ini lari menyusul pendekar bule yang melangkah bersama Rangga, namun begitu mendengar suara si gadis, dia berpaling hentikan langkah. Manik Tunggal yang melihat hal itu buru-buru bangkit berdiri. "Tarini, kembali, Tarini." Lalu, pemuda ini berusaha mengejar. Tapi, baru lari 3 langkah, datang Wiro dari samping. "Tarini, Tarini, ini untukmu." Bukek. Untuk kedua kalinya, tendangan Wiro mendarat di pantat Manik Tunggal. Pemuda ini terhempas ke tanah.
Mukanya mencium tanah keras sekali dan dia pingsan di situ juga. Pendekar 212 garuk kepala beberapa kali, memandang ke arah 3 orang yang melangkah pergi di kejauhan. Akhirnya, dia pun menyusul ketiga orang itu. Dia lalu memberitahu pada Naran bahwa nenek hantu bulai gurunya telah tiada, dan 2 dari 3 orang pembunuhnya berada dalam keadaan tertotok di halaman belakang gedung kadipaten.